Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua diberikan sehat walafiat dan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketampanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab Al-Mahabbah karya Imam Ghazali rahimahullah disebutkan bahwa Imam Muhammad bin Asy'ads berkata pada masa Nabi Yusuf alaihi salam, penduduk Mesir pernah hidup selama 4 bulan tanpa makanan. Jika mereka lapar, mereka cukup memandang Nabi Yusuf alaihi salam, sehingga ketampanannya menjadikan mereka lupa akan rasa laparnya. Bahkan ada yang lebih dari itu. Pernah terjadi di mana sekumpulan perempuan mengiris-ngiris jarinya tanpa terasa, karena takjub melihat ketampanan Nabi Yusuf alaihi salam. Di lain keterangan, Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki rahimahullah dalam kitabnya Muhammad Insanul Kamil, mengatakan bahwa persentase ketampanan, keindahan dan keelokan yang Allah Jalla Jalaluhu turunkan ke alam ini dibagi menjadi beberapa bagian. Dengan rincian, 50% untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, 25% untuk Nabi Yusuf alaihi salam, dan sisanya 25% lagi dibagikan kepada seluruh alam raya beserta isinya yang meliputi keindahan alam, keelokan hewan, ketampanan dan kecantikan manusia, dan lain sebagainya. Baik Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam maupun Nabi Yusuf alaihi salam sama-sama tampan dan mempesona siapapun yang melihat. Mereka juga sama-sama diberi 10 hijab dari cahaya guna menjaga penampilannya dari fitnah. Hanya bedanya semua hijab Nabi Yusuf alaihi salam telah dibuka semenjak di dunia, sedangkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam baru satu yang dibuka, sisanya akan dibuka dan ditampakkan kelak di surga. Karena jika semua hijab beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dibuka semenjak di dunia, orang-orang akan tanpa sadar mengoyak-ngoyak jantungnya karena tak kuasa menahan takjub melihat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya kemudian, kenapa tidak ada riwayat yang menjelaskan ada wanita yang terpana oleh ketampanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga melukai jemari mereka? Menurut analisis Sayyid Muhammad al-Maliki, setidaknya ada 2 alasan kenapa ketampanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjerat para wanita. Pertama, disebabkan kewibawaan keagungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kewibawaan yang begitu agung. Kewibawaan itu menutupi ketampanan beliau. Oleh karenanya, ketika para sahabat memandang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka yang tampak bukanlah ketampanan beliau, tetapi kewibawaan beliau. Hal demikian sebagaimana ungkapan Sayyidina Ali Karramallahu wajhah dalam kitab Syama'ilnya Imam Tirmidzi, bahwa barang siapa yang melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara spontan, dia merasakan takut. Dalam kitab yang sama, Imam Tirmidzi juga mengutip perkataan Ibnu Abi Halah. Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bicara, maka sahabat-sahabat diam, seakan di kepala mereka ada burung. Begitulah haibah keagungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada orang bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan merasakan sungkan. Dia pun tidak berani melihat wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan lekat-lekat. Hal ini sebagaimana yang pernah diungkapkan oleh sahabat Amir bin As, andaikan aku diminta untuk menceritakan tentang fisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku tidak akan mampu. Hal itu dikarenakan aku tidak pernah memandang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lekat-lekat. Tak heran jika Rasulullah bersikap lembut pada sahabat-sahabat. Bahkan dalam banyak riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mencandai mereka. Hal itu dimaksudkan untuk menghilangkan rasa takut dan gemetar di hati para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kedua, ketampanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tampak karena tertutupi oleh cahaya. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Al-Quran Surat Al-Maidah 15. Ulama tafsir menjelaskan bahwa lafal nur cahaya adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa yang datang dari Allah adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, Imam Tobroni juga meriwayatkan sebuah hadis. Kita melihat seakan-akan cahaya keluar dari mulut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ali Zainal Abidin juga meriwayatkan dari Sayyidina Husain dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Aku adalah cahaya di hadapan Tuhanku." Lalu, apa yang dimaksud dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam cahaya? Apakah badan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersinar seperti lampu? Jawabannya, tidak. Cahaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih agung dan lebih mulia untuk disamakan dengan cahaya lampu. Lalu, seperti apa? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang Maha Tahu. Meski demikian, boleh jadi badan Rasulullah bersinar seperti lampu di waktu tertentu sebagai bentuk mukjizat. Hal demikian pernah dialami oleh Ummul Mukminin, istri tercinta baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhuma. Sayyidah Aisyah sedang menjahit, kemudian tatkala jarum jahit Sayyidah Aisyah jatuh ke tanah, Sayyidah Aisyah pun tak mampu menemukan di mana jarum tersebut berada. Hal ini wajar karena keadaan sangatlah gelap saat itu. Tiba-tiba datanglah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke hadapan Siti Aisyah. Ajaibnya seketika itu daerah sekitar Rasulullah terlihat terang, efek sinar yang muncul dari tubuh beliau. Hasilnya Siti Aisyah pun berhasil menemukan jarum yang jatuh tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar sangat tampan bagaikan matahari. Diceritakan Al-Baro, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya tinggi yang sedang dengan bahu lebar dan rambut panjang hingga daun telinga. Suatu ketika aku melihatnya dengan jubah merah dan aku tidak pernah melihat orang yang lebih tampan daripada beliau. Di lain keterangan, Al-Baro menceritakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling tampan di antara semua pria dan akhlak yang paling baik, dengan tubuh yang tidak terlalu tinggi atau pendek. Begitupun Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku tidak pernah melihat sesuatu pun yang lebih indah daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seakan-akan matahari berjalan di sela-sela wajahnya. Abu Ubaidah bin Amr bin Yasir radhiyallahu anhu berkata, aku berkata kepada Rabi bin Muawats radhiyallahu anhu, lukiskanlah kepada kami tentang sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia pun berkata, wahai anakku, kalau saja engkau melihat beliau, seakan melihat matahari terbit. Maksud dari hadits tersebut dengan penyerupaan bagaikan matahari itu karena pancaran cahaya yang sangat dahsyat dari beliau. Di lain keterangan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaikan rembulan. Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata, wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemerah-merahan. Keringat yang mengucur di wajahnya bagaikan permata. Aku tak pernah lagi melihatnya, baik sebelum maupun sesudahnya. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika sedang bergembira, wajahnya berseri-seri bagaikan bulan purnama. Istri tercinta beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pun yakni Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki wajah yang berseri-seri, bersinar seperti sinar bulan.
Ala kulli hal, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah insan paling tampan. Namun, ketampanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertutupi oleh kewibawaan dan cahaya. Andaikan ketampanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditampakkan kepada manusia di dunia secara sempurna, maka kita tidak akan mampu memandang beliau. Imam Qurtubi berkata, ketampanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ditampakkan kepada kita dengan sempurna. Sebab, jika ketampanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditampakkan dengan paripurna, mata kita tidak akan mampu memandang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak heran jika sebagian ulama mengatakan, andai saja wanita yang melihat Nabi Yusuf waktu itu memandang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka tidak akan mengiris jari, tapi melukai hatinya sendiri. Begitulah sedikit tentang keagungan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, dan masih banyak lagi keterangan tentang ketampanan dan kemuliaan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak akan mungkin tergambarkan dan tidak akan cukup untuk diceritakan walau lautan menjadi tinta dan pepohonan menjadi penanya, karena beliau makhluk yang paling sempurna. Sekian dulu videonya, insya Allah kita sambung di lain kesempatan. Jangan lupa sholawat dan perbanyaklah bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena sholawat itu kebutuhan kita agar dikenal dan semakin dekat dengan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.